Indonesia diberkahi kekayaan alam luar biasa, hutan hujan yang lebat, satwa liar unik seperti orangutan dan harimau, serta pemandangan menakjubkan dari pegunungan hingga sungai yang membelah pulau-pulau. Alam Indonesia adalah sumber kehidupan, inspirasi, dan kebanggaan bagi jutaan orang. Tapi anugerah ini juga bisa jadi kutukan. Geografi dan sumber daya kita membuat kita sangat rentan terhadap krisis lingkungan. Kekayaan alam yang melimpah seringkali dieksploitasi tanpa kendali, sehingga menimbulkan dampak besar bagi lingkungan dan masyarakat. Pada tahun 2024-2025, tantangan ini semakin parah, terutama kebakaran hutan dan polusi udara perkotaan. Setiap musim kemarau, asap tebal menyelimuti kota dan desa, mengganggu aktivitas sehari-hari dan membahayakan kesehatan. Kebakaran hutan dan lahan, khususnya di Sumatera dan Kalimantan, menciptakan kabut asap pekat yang melintasi batas negara. Asap ini tidak hanya berdampak pada Indonesia, tapi juga negara tetangga di Asia Tenggara. Sementara itu, kota-kota seperti Jakarta menghadapi polusi udara tanpa henti dari lalu lintas dan industri. Setiap hari, jutaan kendaraan dan pabrik menambah beban udara yang sudah tercemar, membuat kualitas hidup menurun. Masalah-masalah ini saling terkait, membentuk siklus penurunan lingkungan yang sulit diputus. Kerusakan hutan memperparah polusi, dan polusi mempercepat perubahan iklim. Perubahan iklim bukan lagi ancaman jauh, itu sudah di sini, memicu kekeringan yang lebih panjang, gagal panen, dan kondisi hidup yang semakin keras bagi petani dan masyarakat desa. Konsekuensinya menyentuh setiap bagian hidup kita, kesehatan, ekonomi, dan masa depan anak-anak kita. Anak-anak tumbuh dengan risiko penyakit, nelayan kehilangan hasil tangkapan, dan keluarga harus beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Tapi ini bukan hanya cerita krisis, ini juga tentang ketahanan, harapan, dan kebutuhan mendesak akan tindakan kolektif. Banyak komunitas mulai bergerak, menanam pohon, membersihkan lingkungan, dan mengedukasi generasi muda. Perjalanan untuk melindungi keindahan Indonesia yang rapuh dimulai sekarang, bersama-sama. Setiap langkah kecil berarti, dan masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Setiap tahun, kebakaran hutan kembali ke Indonesia seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai, membawa ancaman besar bagi manusia, satwa liar, dan lingkungan. Wilayah yang paling sering terdampak adalah lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan, di mana api mudah menyebar dan sulit dipadamkan. Kebakaran gambut membakar jauh di bawah permukaan tanah, melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar, dan asap tebal yang menyelimuti udara selama berminggu-minggu. Kabut asap pekat mengganggu kehidupan sehari-hari, memaksa sekolah-sekolah tutup, membatalkan penerbangan, dan memicu keadaan darurat kesehatan yang meluas hingga ke negara tetangga. Akibatnya, penyakit pernapasan melonjak drastis, terutama di kalangan anak-anak dan lansia yang paling rentan terhadap polusi udara. Dari sisi ekonomi, kebakaran ini menghancurkan hasil panen, merusak lahan pertanian, industri kayu, dan pariwisata, menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah setiap tahunnya. Secara ekologis, kebakaran merusak habitat spesies langka seperti orangutan dan harimau Sumatera yang sudah terancam punah. Setiap kebakaran mendorong hewan-hewan ini semakin dekat ke jurang kepunahan, sekaligus memperburuk krisis iklim global dengan mempercepat hilangnya hutan tropis. Kebakaran hutan Indonesia bukan hanya bencana lokal, dampaknya terasa hingga ke negara lain, menjadikannya krisis lingkungan berskala global. Setiap kali hutan kita terbakar, kita kehilangan bagian penting dari paru-paru bumi, dan masa depan generasi mendatang pun ikut terancam. Sebagian besar kebakaran hutan di Indonesia disebabkan oleh manusia, didorong oleh pertanian tebang bakar untuk kelapa sawit dan bubur kayu. Petani kecil menggunakan api karena murah, sementara penegakan hukum yang lemah membiarkan perusahaan besar lolos. Kelalaian, seperti membakar sampah atau api unggun yang ceroboh, dapat memicu kebakaran besar dalam kondisi kering. Kesadaran masyarakat tentang risiko kebakaran masih rendah. Lahan gambut yang dikeringkan sangat mudah terbakar, menciptakan api yang membara di bawah tanah selama berbulan-bulan. Memulihkan lahan gambut dengan membasahinya kembali sangat penting, tetapi lambat dan mahal. Siklus terus berlanjut kecuali kita mengatasi akar ekonomi dan kebutuhan akan pendidikan. Memutus pola ini membutuhkan akuntabilitas nyata dan alternatif yang berkelanjutan. Selain kebakaran hutan, kota-kota di Indonesia menghadapi ancaman konstan polusi udara kronis.
Di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, partikel PM2.5 memenuhi udara, seringkali melebihi batas aman. Polusi tak terlihat ini menyebabkan penyakit pernapasan, penyakit jantung, dan bahkan memengaruhi perkembangan anak-anak. Rumah sakit melihat lebih banyak kasus asma dan infeksi, terutama selama lonjakan polusi. Kerugian ekonominya sangat besar, produktivitas yang hilang, biaya perawatan kesehatan yang lebih tinggi, dan kualitas hidup yang menurun. Bisnis menderita, dan keluarga khawatir tentang kesehatan anak-anak mereka. Polusi udara bukan hanya masalah lingkungan, ini adalah krisis kesehatan masyarakat dan ekonomi. Harga pertumbuhan seharusnya bukan kesejahteraan kita. Udara bersih harus menjadi prioritas nasional. Polusi udara perkotaan terutama berasal dari kendaraan pabrik dan pembangkit listrik. Kemacetan lalu lintas berarti jutaan mesin yang tidak bergerak memuntahkan polutan setiap hari. Pabrik dan pembangkit listrik tenaga batu bara menambah campuran beracun, seringkali dengan penegakan aturan emisi yang lemah. Pembakaran sampah rumah tangga adalah sumber utama lainnya, melipat gandakan masalah di jutaan rumah. Selama musim kemarau, asap dari kebakaran jauh memperburuk udara kota, menciptakan kondisi berbahaya. Sumber polusi tumpang tindih menjadikan udara bersih tantangan regional, bukan hanya masalah kota. Mengatasi krisis ini membutuhkan tindakan terkoordinasi di seluruh sektor dan wilayah. Hanya pendekatan komprehensif yang dapat membersihkan langit kita. Perjuangan Indonesia melawan kebakaran hutan menggabungkan pencegahan, teknologi, dan penegakan hukum. Pemantauan satelit mendeteksi titik api lebih awal, memungkinkan respons cepat. Patroli gabungan dan keterlibatan masyarakat membantu mencegah kebakaran sebelum dimulai. Ketika kebakaran terjadi, tim darat dan helikopter pengebom air melawan api. Penyemayan awan digunakan untuk memicu hujan dan memadamkan kebakaran besar. Jangka panjang, memulihkan lahan gambut dengan membasahinya kembali adalah kunci pencegahan. Pemerintah telah melarang izin baru untuk pembukaan hutan primer dan lahan gambut. Penegakan hukum semakin ketat, menargetkan baik perusahaan maupun individu yang memulai kebakaran. Keberhasilan bergantung pada alat berteknologi tinggi, kebijakan yang kuat, dan akuntabilitas nyata. Memutus siklus api menuntut komitmen tanpa henti. Untuk membersihkan udara kota, Indonesia menargetkan kendaraan dan industri. Uji emisi wajib dan denda mendorong pemilik untuk menjaga mesin yang lebih bersih. Memperluas transportasi umum dan mempromosikan kendaraan listrik adalah strategi utama. Insentif dan infrastruktur bertujuan untuk mempercepat pergeseran ke mobilitas listrik. Pabrik dan pembangkit listrik menghadapi batas emisi yang lebih ketat dan pemantauan waktu nyata. Pemerintah juga berinvestasi pada energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan batu bara. Penghijauan kota, lebih banyak taman dan pohon membantu menyaring polusi. Beberapa kota bahkan menggunakan kebijakan kerja dari rumah selama kabut asap parah. Upaya gabungan ini bertujuan untuk menjadikan kota-kota di Indonesia lebih sehat dan layak huni. Meskipun ada kemajuan, Indonesia menghadapi hambatan berat dalam perjalanan menuju keberlanjutan. Perubahan iklim membawa musim kemarau yang lebih panjang dan keras, meningkatkan risiko kebakaran. Penegakan hukum dan implementasi kebijakan seringkali tidak konsisten, terhambat oleh korupsi dan sumber daya terbatas. Pendanaan untuk pemadam kebakaran, restorasi, dan transportasi bersih selalu menjadi tantangan. Menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan menciptakan konflik kebijakan. Mengubah kebiasaan masyarakat seperti membakar sampah atau mengandalkan mobil pribadi membutuhkan perubahan budaya yang mendalam. Edukasi dan keterlibatan masyarakat sangat penting untuk perubahan yang berkelanjutan. Tanpa dukungan akar rumput, kebijakan dari atas akan gagal. Jalannya terjal, tapi bukan tidak mungkin. Kemajuan nyata bergantung pada persatuan, ketekunan, dan tanggung jawab bersama. Di tengah krisis global yang semakin nyata, Indonesia memiliki kesempatan luar biasa untuk memimpin dalam keberlanjutan dan menjadi contoh bagi kawasan lain. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan semangat inovasi, negeri ini dapat menjadi pelopor perubahan positif. Teknologi canggih seperti AI dan IoT dapat merevolusi prediksi kebakaran hutan, pemantauan kualitas udara, dan mempercepat respons terhadap bencana lingkungan. Inovasi ini membantu melindungi ekosistem dan kesehatan masyarakat.
Pergeseran global ke investasi hijau membuka pintu bagi pengembangan energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan teknologi ramah lingkungan. Indonesia dapat memanfaatkan peluang ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan lingkungan. Menarik keuangan hijau dan investasi internasional dapat mendanai proyek-proyek inovatif, menciptakan lapangan kerja baru, serta mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon yang inklusif. Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi dan aktivisme pemuda yang terus tumbuh mendorong kemauan politik untuk reformasi. Generasi muda menjadi motor perubahan menuju masa depan yang lebih hijau. Sains warga dan gerakan akar rumput memperkuat akuntabilitas, memperluas partisipasi, dan memastikan suara masyarakat lokal didengar dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan solusi berkelanjutan yang berdampak luas. Ini adalah ujian persatuan, tekad, dan visi kita bersama untuk masa depan yang lebih baik bagi semua. Dengan bekerja sama, kita dapat membangun Indonesia yang tangguh, adil, dan berkelanjutan, tempat di mana semua orang dapat berkembang. Waktu untuk bertindak adalah sekarang, demi rakyat kita, alam kita, dan generasi mendatang yang akan mewarisi bumi ini.